warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Baik, di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mubarak ini, ingin saya sampaikan tema tentang puasa berdimensi sosial. Dengan berpuasa, diharapkan kita mampu semakin dekat dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang tidak mampu. Karena di samping kita diperintahkan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah yang bersifat spiritual, kita juga diperintahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan banyak bersedekah, infak, zakat, dan ibadah sosial lainnya. Tetapi sangat disayangkan, pada dimensi sosial ini masih kalah intensitasnya jika dibandingkan dengan dimensi spiritual. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan sholat, menunaikan haji berkali-kali, tetapi tidak peduli terhadap tetangganya yang tidak sekolah, tergelepar mati pelan-pelan karena tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit, dan sebagainya? Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan zikir secara konvensional, yakni dengan mengulang-ulang nafi wal isbat, peniadaan dan penegasan ketuhanan Allah, yakni la ilaha illallah, atau kata sekedar mengulang-ulang Allah isim zat, tetapi jarang melakukan zikir sosial. Berlama-lama kita zikir di atas sajadah, tetapi tidak tergerak hatinya melihat tetangganya yang miskin, tidak sekolah, dan seterusnya. Agak ekstrim memang ketika misalnya Syekh Ahmad Sirkindi sampai pada satu kesimpulan, ada saat-saat ketika kita berdosa untuk mengucapkan zikir. Baginya, mengucapkan zikir dalam situasi orang membutuhkan kita boleh dikatakan berdosa. Ia menunjuk satu contoh, menyelamatkan orang buta yang berdiri selangkah di pinggir mulut sumur lebih baik daripada berzikir. Allah tidak membutuhkannya atau zikirnya, sementara orang buta membutuhkan bantuan, memerlukan seseorang untuk menyelamatkannya, khususnya orang yang terpilih sebagai penyelamat yang diberi kesempatan untuk berada di dekatnya. Menyelamatkan orang buta dalam situasi seperti ini merupakan bentuk zikir juga, karena perbuatan ini memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berzikir dengan menyebut nama Allah, kita hanya melaksanakan satu tugas, yakni tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila kita berusaha menyelamatkan orang lain, kita telah melaksanakan dua tugas secara berbarengan. Tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas kepada manusia. Dalam konteks inilah, membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim untuk disekolahkan misalnya, membela orang-orang yang tertindas masuk dalam kategori zikir juga. Momentum puasa inilah saatnya kita mentawazunkan, menyeimbangkan antara ibadah spiritual dan ibadah sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka selesai puasa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, di samping seperti yang tadi saya sebutkan, untuk diperintahkan banyak bersedekah, infak, dan ibadah-ibadah sosial lainnya. Demikian, mudah-mudahan dampak puasa tidak hanya pada ibadah spiritual, tetapi juga berdimensi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.